Ya, baik. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Talk to News. Kita akan bahas kembali begitu ya terkait dengan hasil survei yang sudah dilakukan oleh Mas Hafiz dan kawan-kawan. Kita tampilkan ya, Mas Hafiz ya, hasil survei terkait dengan tingkat kepuasan masyarakat tadi sudah disampaikan terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta yang merasa puas 42,9%, yang merasa biasa saja 30,6%, beda tipis sebenarnya. Kemudian yang tidak puas adalah 14,6%, sangat puas 7,4%, dan sisanya sangat tidak puas dan tidak tahu, gitu 3,5% dan 1% menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Ini kalau dilihat dari puas dan biasa saja sebenarnya beda tipis ya. Nah ini bagaimana kalau dari pandangan Mas Nirwono terlebih dahulu, kalau dilihat antara puas dan biasa saja sebenarnya beda tipis, dan kalau biasa saja ini apakah memang bingung untuk menjawab, merasa puas tapi belum terpuaskan secara sempurna atau bagaimana? Ya, salah satu yang paling mendasar adalah kalau tingkat kepuasan yang cukup tinggi ya, itu lebih kepada masyarakat kan lihat gebrakan-gebrakan apa yang dilakukan oleh Pak Ahok sebenarnya ya. Jadi ini salah satu lebih kepada kayak tadi pelayanan publik, kemudian lelang jabatan, kemudian kemudahan perizinan, itu kan membuat warga yang dulunya malas berurusan dengan birokrasi merasakan langsung dampaknya. Merasa terbantu. Betul, gitu ya. apalagi kalau kita lihat bicara soal pelayanan di kesehatan dan pendidikan gitu. Jadi secara umum kalau untuk pelayanan publik menurut saya tidak ada masalah. Jadi tingkat kepuasannya cukup terwakili tadi ya di situ. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah warga ini tadi, warga yang biasa saja nih mungkin ya. Ini biasa saja ini bisa jadi mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tadi kasus di lapangan itu macet ya masih macet gitu kan. Terus kemudian banjir ya, hanya dalam waktu 1-2 jam 2 minggu yang lalu juga Duku Atas dan beberapa titik juga masih banjir. Artinya di sini memang ada beberapa PR yang memang belum selesai sehingga masyarakat ya udah ya biasa aja. Kalau dikatakan sebenarnya bukan banjir, tapi genangan air cukup tinggi gitu. Istilah foto kan. Nah, itu yang membuat sebagian warga belum memberikan apresiasi kepuasannya tadi. Oke, artinya kalau di total secara keseluruhan kalau dikatakan puas begitu sebenarnya belum juga. Ya kalau kita lihat pelayanan publik oke ya, saya setuju. Tapi kalau dalam bicara soal kalau secara keseluruhan infrastruktur tata kota ya sebenarnya masih belum banyak yang bisa dikatakan hal baru ya. Gitu. Masih banyak sebenarnya PR-PR yang menurut saya bisa lebih banyak dilakukan. Contohnya ya, kita ini kan termasuk anggaran yang paling besar sebenarnya. Nah, tetapi pada saat bersamaan anggaran kita ini kan dalam 3 tahun ya, tidak hanya 1 tahun terakhir ini, tapi dalam 3 tahun terakhir ini justru penyerapannya rendah gitu. Padahal kalau dananya besar tadi dioptimalkan, harusnya seperti penataan kemacetan, terus kemudian banjir itu terlihat hasilnya secara signifikan dalam konteks lebih ke infrastruktur kotanya ya. Gitu. Oke, kita cross check ke Mas Hafiz. Dalam tingkat kepuasan 40% begitu ya. Dalam hal apa sebenarnya masyarakat ini merasa puas kalau dari hasil survei Anda? Itu ada datanya sebenarnya. Nanti bisa disampaikan juga. Tapi ada yang sedikit berbeda sebenarnya. Kalau Mas Nirwono juga membicarakan kepuasan masyarakat, itu mungkin akan mengaji dari aspek yang sangat banyak ya. Tapi kalau survei kepuasan masyarakat, itu mereka akan membandingkan dengan apa mereka alami sebelumnya, dengan apa yang dirasakan sekarang. Nah, ada beberapa daerah di Indonesia yang benar-benar tingkat kepuasan tiba-tiba tinggi, cuman karena gubernurnya kepala daerahnya ganti. Kepala daerahnya ganti, cuman mengerjakan satu hal saja. Misalkan seperti di Ahok, misalkan dia mengerjakan satu hal saja, dia lawan koruptor misalkan. Masyarakat langsung merasa ini beda. Betul. Ini beda. Puas nggak puas itu terkait dengan ekspektasi dia. Ekspektasi Bang Dono juga mungkin sangat panjang tentang reklamasi, tentang sampah, tentang jalan raya. Tapi masyarakat tuh kadang sederhana loh. Kalau yang Anda tanyakan kepada masyarakat ini apakah tingkat ada 11 program. Ada 11 program tadi nanti ada di situ. Tapi cuman yang saya ingin tekankan di sini adalah biasa saja itu bukan berarti dia tidak jawab. Tapi benar-benar dia belum merasakan sehingga tidak berani menilai. Belum memposisikan diri bahwa puas atau tidak begitu maksudnya. Karena kata puas, sangat puas, tidak puas dan sangat tidak puas itu kalimat sensitif dan kita mengunci responden untuk menjawab itu. Nah, jadi misalkan ekspektasi saya adalah saya tidak pengen macet karena daerah saya nggak banjir. Iya, betul. Jadi karena tempat saya masih macet, saya anggap Ahok belum biasa aja. Tapi saya juga tidak akan bilang saya puas.
Karena banjir misalnya udah diatasi di Danmogot, saya warga Pejaten, saya nggak bisa bilang saya puas. Nah, sementara kalau misalkan saya di Pejaten, nggak macet lagi depan rumah saya akan katakan puas. Sesimpel itu. Jadi sebenarnya tuh bukan hakim masyarakat tuh menilai bukan karena ini bagus sesuai dengan apa, tapi saya udah dapat apa. Nah, dalam hasil ini cuma 18% yang sangat puas dan sangat tidak puas itu kalau dijumlahkan cuma 18% yang sudah merasakan sesuatu yang bikin dia tidak puas. Dia statement tidak puas. Cuman 18%. Dalam survei kita selalu memandang ekstrim positif sama ekstrim negatif. Ekstrim negatifnya itu tinggal 18%. Nah, jadi yang pengen saya tekankan di sini ada tingkat kepuasan masyarakat itu tidak bisa dinilai lagi oleh evaluasi terhadap program. Nah, tapi evaluasi terhadap program itu sebenarnya juga penting karena kita itu juga adalah itu adalah impian begitu ya. Setiap pemimpin negara atau setiap pemimpin daerah juga pasti punya program untuk kemajuan daerahnya begitu kan. Nah, kalau dari yang Anda lakukan begitu dalam survei, apa sebenarnya dihasilkan bagi masyarakat begitu terkait dengan program PR-PR masalah-masalah yang belum diselesaikan oleh Ahok? Kemacetan, program jalan berbayar Jakarta dinobatkan sebagai kota termacet di dunia begitu ya, berdasarkan dari survei Castrol Magnetic. Nah, ini kita coba kumpulkan begitu ya dari berbagai macam sumber. Ini adalah berbagai macam masalah. Apakah memang masyarakat juga sudah memberikan responnya terhadap PR-PR yang memang sudah ada sejak lama tapi belum terselesaikan secara sempurna? Banjir survei, juga, kita masih ingat loh. Kita survei terus dari bulan dari tahun 2010. 2010 sampai sekarang dari lembaga kita berdiri, Jakarta selalu kita survei. Karena itu adalah etalasenya Indonesia. Jadi hasil surveinya itu selalu 3 hal yang paling atas itu adalah macet di zaman Foke. Banjir. 2 hal itu. Sehingga kita tidak mau lagi survei apa masalah yang Anda rasakan. Iya kan? Karena itu udah pasti. Udah pasti gitu, udah pasti. Nggak adil dong jadinya. Nah, yang akhirnya yang kita survei adalah apa yang dirasakan dari apa yang dilakukan oleh pemerintah. Fair jadinya. Apa yang dirasakan sehingga kita tidak menyediakan ranah untuk mengeluh, tapi kita menyediakan ranah untuk mengevaluasi. Semua orang pengen daerahnya tidak macet, tidak banjir. Tapi apakah ada usaha pemerintah untuk memperbaiki itu, diapresiasi, tepat guna, dirasakan atau tidak? Nah, kita pindah ke sana. Hasilnya kita tes 11 cabang 11 program yang sedang dilakukan, bidang-bidangnya. Nah, apa saja misalkan dalam banjir, kita nggak tanya nilai dong banjir Jakarta kayak gimana, nggak bisa. Kita nilainya akhirnya tentang normalisasi sungai dan pencegahan banjir. Oke, apa responnya? Nah, hasil menarik adalah agak sesuai dengan yang dibilang oleh Mas Nirwono Yoga tadi. Sektor transportasi memang pasti paling bawah, tapi ada kepuasan di 3 hal utama. Yang pertama, pengurukan sungai dan normalisasi saluran air. Jadi mungkin ada PPSU ya namanya kalau nggak salah. Banyak penertiban juga. Ada 50.000 orang yang selalu membersihkan Jakarta itu. Dapat apresiasi yang bagus dari masyarakat. Ada pelayanan puskesmas. KJP itu, KJS itu ternyata sangat membantu. Dan yang ketiga yang cukup tinggi adalah perizinan. Dan yang paling rendah, ini nilainya 7,5 semua. Yang paling rendah cuma satu bidang yang di bawah 7. Itu 6,4 tentang pelayanan busway. Pelayanan transportasi busway. Oke, berarti benar dong apa yang dikatakan Mas Nirwono tadi ya. 2 hal keberhasilan begitu ya, pelayanan publik dan juga reformasi birokrasi. Yang saya garis bawahi adalah ini juga pertama kalinya kita mendapatkan hasil di atas 7. Jadi itu ada psikologis orang menilai suatu jika diberikan tentang 1 sampai 10. Orang selalu 7 itu sebenarnya bagus. Selalu dalam riset itu 7 bagus. Betul. Karena dalam masyarakat awam itu selalu bilang 10 nilai Tuhan, 9 nilai Nabi. 8 itu udah paling tinggi. 7 sebenarnya adalah nggak ada begitu ya. Ahok anti korupsi nggak? Beri 1 sampai 10. Orang nggak akan ngasih 10. Orang nggak akan ngasih 10. Pada kenyataannya riset antara 7 selalu atau 8 begitu kan? 8 itu bagus. Tapi tetap tidak menjawab pertanyaan saya loh sebenarnya. 3 masalah atau 3 PR begitu yang masih ada di Jakarta. Kalau kita suka di jalan begitu ya menanyakan ke beberapa warga, sudah cukup puaskah Anda terhadap PR yang diselesaikan oleh pemerintahan saat ini di DKI Jakarta? Jawabannya masih lebih banyak yang mengatakan belum.
Bukan tidak ya, tapi belum begitu. Karena memang masih banyak sebenarnya PR. Itu ada hasilnya juga di kita. Boleh disimpan terlebih dahulu, saya harus potong gitu ya, karena kita harus break. Dan pemirsa, ada jangan kemana-mana, kita masih akan kembali di Talk to iNews sesaat lagi.